Hal yang dianggap sepele ini, yang jarang orang memperhatikan, ternyata menjadi penyebab banyak orang disiksa dalam kubur. Dan perbuatan ini sebenarnya tidak termasuk dosa besar. Apakah perbuatan sepele ini yang menjadi sebab orang disiksa dalam kubur? Mari simak video ini sampai habis, karena saya akan menyampaikan solusi agar kita bisa menghindari penyebab siksa kubur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua. Bagi yang baru tahu channel ini, selamat datang. Channel ini membahas seputar rezeki, amalan sunnah, hikmah, dan inspirasi Islam. Balik lagi ke topik pembahasan kali ini. Dalam hadis yang populer, ketika Rasulullah ditanya tentang siapakah muslim yang cerdas itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa seorang muslim yang cerdas adalah muslim yang selalu memikirkan kehidupan setelah kematiannya. Dan salah satu bukti kita memikirkan kehidupan setelah kematian adalah dengan peduli terhadap masalah kecil ini yang bisa membuat kita disiksa dalam kubur. Ada dua hadis sahih yang menyampaikan tentang perbuatan sepele ini yang menjadi penyebab banyak orang disiksa dalam kubur. Hadis pertama yang menjelaskan perkara ini yaitu tentang kisah ketika Rasulullah meringankan siksa kubur dengan menancapkan pelepah kurma di atas dua kuburan. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, Rasulullah pernah melewati dua buah kuburan. Kemudian beliau bersabda, kedua penghuni ini sungguh sedang mendapatkan azab kubur. Dan keduanya diazab bukan karena dosa besar. Adapun salah satunya adalah berbuat mamimah atau adu domba. Dan yang kedua karena tidak membersihkan air kencingnya. Hadis riwayat Muslim. Dan membersihkan air kencing inilah yang menjadi pokok pembahasan kita kali ini. Hadis kedua ini menjelaskan betapa banyak orang yang meremehkan hal ini. Kebanyakan siksa kubur adalah gara-gara bekas kencing. Hadis riwayat Al-Hakim. Sanad hadis ini adalah sahih. Kenapa buang air kecil bisa jadi perkara banyak orang disiksa dalam kubur? Jawabannya sederhana. Karena air kencing hukumnya najis. Jika terciprat atau nempel di pakaian, selama pakaian itu tidak dibersihkan dengan air yang mengalir, lalu jika kita sholat dengan baju yang terkena najis itu, tentu tidak sah sholatnya. Karena salah satu syarat sahnya sholat adalah suci dari najis. Lalu gimana solusinya? Inilah tantangan kita muslim di akhir zaman. Betapa banyak sekarang tempat-tempat seperti mall, bioskop, kafe menyediakan toilet yang gak layak bagi orang muslim. Yang di sana tidak menyediakan air, hanya ada tisu. Air hanya untuk menyiram dan membasuh tangan. Maka kita harus jadi muslim cerdas yang selalu berpikir jauh ke depan. Jika sedang dalam perjalanan, selalu bawa air bersih dalam botol dan pakaian cadangan jika perjalanan jauh. Kedua, berhenti di tempat yang menyediakan toilet memadai, seperti pom bensin yang terlihat dari luar bersih, atau masjid atau minimarket. Ketiga, ikuti sunnah Rasulullah. Buang air kecil juga ada adabnya. Buang air kecil sesuai sunnah, gimana caranya? Berikut adab buang air kecil sesuai sunnah. 1. Tempatnya tertutup atau tidak terlihat orang. Kedua, baca doa masuk kamar mandi. Kalau nggak hafal minimal bismillah sebelum masuk kamar mandi. Nomor 3, masuk melangkah dengan kaki kiri terlebih dahulu. 4. Tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Nomor 5, tidak buang air kecil di tempat genangan air. Lalu nomor 6, singkapkan atau lepas celana jika memungkinkan. Selalu berusaha agar tidak terkena cipratan. Nomor 7, jongkok atau minimal duduk. Beberapa ulama berpendapat bahwa buang air kecil dengan berdiri adalah makruh karena berisiko masih adanya sisa-sisa kencing yang nantinya bisa menetes di pakaian. Bahkan penelitian menunjukkan buang air kecil dengan posisi jongkok sesuai sunnah lebih efektif, lebih bisa tuntas, dan lebih bisa mencegah masalah prostat dibandingkan berdiri. Nomor 8, jangan berbicara kecuali darurat. Nomor 9, pastikan buang air kecil sampai benar-benar tuntas. Pencet bagian bawah perut atau area kemaluan untuk memastikan agar tidak ada yang menetes lagi nantinya. Nomor 10, basuh atau cebok minimal 3 kali dengan air bersih dan selalu gunakan tangan kiri untuk menyentuh kemaluan. Lalu jika kita merasa terkena najis, segera ganti pakaian agar najis tidak tertempel kemana-mana sehingga kita bisa sholat dengan tenang tanpa adanya najis. Atau lebih simpelnya, sedia baju khusus sholat, di mana baju khusus sholat ini bukan untuk rangkap luar, tapi baju utama dilepas lalu diganti dengan baju khusus sholat agar najis tidak ikut terbawa ketika menghadap ke Allah.
Lalu jika berpikir ini terlalu rumit hanya untuk sekedar buang air kecil, maka itu kembali ke masing-masing dari kalian. Tugas kami di sini hanyalah mengingatkan bahwa kebanyakan siksa kubur adalah gara-gara bekas kencing. Wallahu a'lam. Jika kalian punya cara yang lebih efektif dan lebih bisa terhindar dari najis, boleh share di kolom komentar. Itulah kesempurnaan Islam. Segalanya diatur di dalamnya, termasuk masalah buang air kecil. Hadis di atas bukan hanya untuk masalah buang air kecil, tetapi juga untuk buang air besar. Maksudnya adalah, jika masalah buang air kecil saja kita harus berhati-hati, maka buang air besar pun juga harus lebih berhati-hati. Yang intinya adalah selalu berhati-hati dengan najis, karena salah satu syarat sahnya sholat adalah suci, bebas dari najis. Jika kalian suka dengan pembahasan ini, pastikan subscribe dan nyalakan notifnya, karena di masa mendatang saya akan sharing ilmu bermanfaat lainnya. 2 video berikut menarik untuk kalian tonton. Silahkan klik sebelah kanan atau sebelah kiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.